kosong tanpa suara, dan mata menatap harap sebongkah cahaya. Raga terbebas lantangkan suara merdeka. Ada 7 terpidana yang masih mendekam dalam tahanan yang diduga kuat mereka adalah bukan pelakunya, tapi kalau memang kasus ini adalah kasus pembunuhan, berarti mereka adalah tumbal. Di sini saya akan mau membaca komentar-komentar dari netizen, amarah netizen terhadap yang foto di belakang ini. Di dalam kasus Vina Cirebon untuk 7 korban narapidana 9 tahun ya, sampai sekarang ini masih belum ada kejelasan. Teman-teman, ini komentarnya. Aib Trudiana, polisi Cirebon, cantik. Polisi Dungo, jaksa hakimnya Stan, cantik. Semua ini. Itu Rudiana sama si Aib. Nah, di mana engkau sekarang berada? Ya, teman-teman, marilah kita speak up terus teman-teman ya. Pokoknya jangan sampai lelah. Secara pribadi, saya tidak mengenal untuk yang 7 korban ya, apalagi keluarganya. Dan saya juga bukan dari family korban. Dan banyak juga kok para konten kreator teman-teman yang speak up kasus Vina Cirebon ini, tapi agak mulai redup. Nah, ini speak up terus teman-teman ya. Kita gandengkan bersama-sama. Wallahi, semoga saja nanti saya bisa bertemu ya. Semoga saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Keadilan hanya sekedar omong-omong saja. Oleh sebab itu, saya secara pribadi mohon izin, Ketua, ingin mengajak semua elemen masyarakat untuk bangkit kembali, yaitu dengan cara bagaimana aksi, ya sekali lagi aksi yang akan dan sudah kita lakukan selama seminggu sekali pada hari Sabtu, satu lilin untuk 7 terpidana. Jadi masyarakat itu menuntut adanya aksi, bukan lagi perdebatan di medsos. Sekali lagi, karena masyarakat jenuh melihat perdebatan yang nggak ada habisnya, akhirnya silang pendapat malah jadi perdebatan yang tidak berguna, bahkan berujung kepada konfrontasi. Nah, inilah yang dicegah oleh Gaskan. Jadi sekali lagi, netizen, mari kita bersama-sama melihat satu visi, satu misi yang digaungkan oleh Gaskan, bukan hanya berhenti di 7 terpidana. Bukan demikian, Bapak. Siapapun polisi yang masih punya harga diri, tunjukkan taring kalian, tinggikan kehormatan kalian dengan membuka kebenaran. Cuma di Konoha, hukum jadi mainan, polisi bebas main tangkap-tangkap. Polisi menyusahkan rakyat melindungi pejabat. Polisi hanya ujian skripsi dan dosen pengujinya seolah netizen se-Indonesia. Kenapa? Getar-getir ya? Akhirnya asal tangkap agar polisi kelihatan sigap dan kelihatan kerja. Miris, ironi sekali. Rakyat dituntut taat aturan, penegak hukumnya sendiri main-main di balik layar. Kasus Sambo kalau nggak viral juga nggak bakal keungkap. Termasuk juga saat ini. Kasus Vina kalau nggak viral juga nggak bakal di-up. Tenggelam begitu aja. Indonesia dalam keadaan gawat darurat, hanya demi melindungi kepentingan segelintir pejabat. Nama baik instansi hukum sekarang taruhannya. Jangan sampai penjahat sekelas pejabat anggap profesi terhormat kalian bisa dibeli pakai uang. Jangan mau disuap demi pengalian isu. Jangan sampai masyarakat bicara, kalian penegak hukum gak bisa kerja. Apa yang kalian takutkan jika mengungkap kebenaran? Netizen se-Indonesia yang akan kawal dan lindungi kalian. Tapi ya saya nggak jamin kalau kalian emang lebih pro dan melindungi tersangkanya dan lebih berpihak pada DPO-nya. Ini saya bicara pada polisi se-Indonesia. Apakah tidak bisa pakai hati nurani sedikit saja terhadap profesi mulia kalian? Sampai kapan orang yang nggak bersalah dijadikan tumbal dan dikambing hitamkan? Hanya karena namanya sama dengan tersangka. Lalu mukanya dimirip-miripkan. Semudah itu ya? Pelaku anak polisi yang ditangkap anak petani, yang kerjaannya kuli, menghidupi ibu dan adik-adiknya, karena dia lemah, gak berdaya, dan gak bisa membela diri. Karena dia tidak punya kuasa penegak hukum, atau tidak bisa membayar pengacara. Ini bukan sekedar kasusnya Vina,
Tapi dari kasus inilah kita sebagai rakyat tergerak untuk mengevaluasi kinerja kepolisian. Ingat, menjadikan seseorang tersangka itu bukan perkara main-main. Jangan mempersulit pekerjaan yang sebenarnya mudah, membuatnya seolah-olah seperti benang kusut yang membuat seorang bingung dan pasrah, lalu melupakan kejadian ini. 8 tahun bukan waktu yang sebentar untuk memperjuangkan keadilan. Tolong revisi lagi pekerjaan dan kinerja kalian. Share, biar didengar semua orang. Kita masih berpikir positif bahwa di ulurnya ini karena mungkin harus dihadirkan beberapa institusi terkait yang memang butuh. Dalam hal ini tentu Komisi 3 ya diskusi secara tersurat juga mereka kalau mengundang. Tentu mereka semua masing-masing punya waktu yang seharusnya sama gitu, karena nggak mungkin diulang-ulang gitu ya kalau RDP gitu. Nah ini mungkin yang kita berpikir positifnya di situ. Artinya supaya ini bisa lebih cepat, kalau memang kedepannya kita aksi susulan dalam hal ini dengan menyertakan surat, kalau bisa surat ini sudah ditembuskan ke seluruh institusi terkait, Pak. Karena kalau satu aja bisa jadi ya DPR RI sendiri dalam hal ini Komisi 3 ya ada juga rasa maklumnya terhadap institusi lain karena dianggap bahwa kita ini hanya mendesak ke Komisi 3. Komisi 3 DPR RI. Jadi kedepannya kalau memang ada aksi susulan dan itu disertakan dengan surat tentunya, ini akan ada tembusan-tembusan kalau perlu sampai ke selain daripada ke RI 1 ya, juga lebih utama lagi ya ke institusi-institusi terkait lainnya. Ini harus ditembuskan semua ini supaya bisa ditanggapi dengan cepat. Mereka saling merasa bahwa ini harusnya seharusnya ditanggapi dengan cepat dengan permintaan kita, yaitu RDPU, dengan tujuannya yaitu supaya semua bisa transparansi terkait dengan persoalan hukum di kasus Cirebon ini. Kalau memang ya benar itu bisa dimaklumi nantinya setelah RDPU, itu kan tujuan kita kan bagaimana ya persoalan ini menjadi transparansi. Jangan ada persoalan-persoalan seperti ini yang di benak masyarakat umum. Ini adalah kesalahan yang fatal, yang justru lebih fatal lagi kalau terkesan dibiarkan. Saya yakin dan percaya anggota DPR RI sudah mengetahui adanya kasus terpidana yang PK-nya ditolak. Saya yakin 99 atau bahkan 100% mereka sudah tahu. Karena sudah viral. Nah sekarang persoalannya, mengapa lama? Mengapa seolah-olah adanya satu pembiaran? Ada dua hal yang boleh saya lihat menurut pendapat saya. Satu dilema, satu lembaga DPR RI yang baru dibentuk kurang lebih 3 bulan, dan mungkin sebagian besar dari mereka bukan wakil rakyat pada waktu 9 tahun yang lalu. Jadi mereka benar-benar hati-hati. Mereka benar-benar hati. Mengapa? Karena kredibilitas daripada penegak hukum institusi negara, satu polisi, kedua kejaksaan, kehakiman, itu dipertaruhkan. Mereka mau maju salah, mundur juga salah. Ke kanan salah, ke kiri salah. Ini dari sudut pandang yang kita coba sederhanakan agar netizen mudah sekali menelaahnya. Jadi demikian. Ketika DPR RI melakukan DPO dengan kita, yang nanti akan ditambah perwakilan dari keluarga Cirebon, kemudian kita berharap juga dari PH tujuh terpidana, tentu mereka akan kesulitan untuk menjawab. Namanya rapat dengar pendapat, artinya satu pihak mendengar, satu pihak berpendapat, demikian juga sebaliknya. Dan ketika itu dilakukan secara live terbuka, ini tidak bisa main-main lagi. Tidak bisa mereka seperti PK. Mengapa demikian? Karena PK itu masih bisa dikendalikan oleh antara jaksa
dan pihak hakim maupun pihak pengacara. Mereka yang mendominasi bagaimana perkara ini dikemas, diproses, dikemas, dan diputuskan. Namun ketika ini sudah masuk ke dalam lembaga legislatif yang terdiri dari banyak komponen, beberapa partai dalam Komisi 3, ditambah tentu ada ahli hukum dan lain sebagainya yang akan ikut bersama Gaskar, tidak bisa dibuat sederhana atau istilah saya diarahkan kepada satu target tertentu.